Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Hermawati dari Universitas Mulia Balikpapan, Prodi Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sistem informasi akuntansi dan sistem informasi keuangan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian sistem informasi akuntansi dan keuangan. Yang kedua, ada proses akuntansi. Yang ketiga, ada pengolahan data dalam sistem akuntansi. Yang keempat, karakteristik untuk sistem informasi akuntansi. Yang kelima, ada peran sistem informasi akuntansi dalam pemecahan masalah. Yang keenam, ada metode sistem informasi keuangan. Yang ketujuh, ada tujuan sistem informasi keuangan. Yang kedelapan, ada subsistem intelijen keuangan. Lalu aplikasi perangkat lunak, dan yang terakhir ada kajian empiris. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian sistem informasi akuntansi dan sistem informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Lalu sistem informasi keuangan adalah sistem yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang memuat mengenai permasalahan keuangan dan juga menyediakan atau berisi informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan. Lalu ada proses akuntansi. Menurut George M. Scott, pada tahun 1994, pembuatan record dan pemrosesan data transaksi. Akuntansi terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mencatat semua isi transaksi ke dalam sebuah jurnal atau buku pencatatan. Berbagai fakta tentang transaksi yang dihilangkan di bagian ini biasanya tidak dapat direkam pada tahap selanjutnya. Yang kedua, posting transaksi dalam suatu akun pada buku besar tambahan. Melakukan posting berarti memindahkan atau memasukkan sejumlah jenis uang transaksi. Selanjutnya, posting semua buku besar tambahan ke dalam sebuah buku besar umum, yang mana dalam sistem manual bagian ini merupakan satu buku besar yang mencatat setiap buku besar tambahan sebagai satu akun dalam sebuah buku. Lalu ada pengolahan dalam sistem akuntansi. Sistem informasi akuntansi melaksanakan 4 tugas dasar olahan data, yaitu yang pertama pengumpulan data, memanipulasi data, penyimpanan data, dan menyiapkan dokumen. Yang pertama ada pengumpulan data. Saat perusahaan menyediakan produk dan jasa ke lingkungan, tindakan dijelaskan oleh satu catatan data. Jika tindakan tersebut melibatkan elemen lingkungan, maka disebut transaksi. Karena itu, timbullah istilah pengolahan transaksi. Yang kedua ada memanipulasi data. Data yang dimanipulasi untuk mengubah menjadi informasi operasi. Manipulasi data meliputi pengklarifikasian, penyortiran, penghitungan, dan pengikhtisaran. Lalu ada penyimpanan data. Di suatu perusahaan kecil terdapat ratusan transaksi dan tindakan setiap hari. Di perusahaan besar terdapat ribuan transaksi dan tindakan. Setiap transaksi dijelaskan oleh beberapa elemen data. Selanjutnya ada penyiapan dokumentasi. Sistem informasi akuntansi menghasilkan output untuk perorangan dan organisasi baik di dalam dan di luar perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik untuk sistem informasi akuntansi. Ada beberapa karakteristik pengolahan data yang jelas membedakan sistem informasi akuntansi dari subsistem Computer Based Information System atau CBIS yang lain. Gimana sistem informasi akuntansi? Yang pertama, melaksanakan tugas yang diperlukan. Perusahaan yang tidak memutuskan untuk melaksanakan pengolahan data atau tidak, perusahaan diharuskan oleh undang-undang memelihara catatan kegiatannya. Yang kedua, berpegang pada prosedur yang relatif. Standar peraturan dan praktik yang diterima menentukan cara pelaksanaan pengolahan data. Segala jenis organisasi mengolah datanya dengan cara
yang pada dasarnya sama. Selanjutnya, berfokus pada historis data yang dikumpulkan oleh sistem informasi akuntansi, umumnya menjelaskan apa yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya, yang kelima, menyediakan informasi pemecahan masalah yang minimal sistem informasi akuntansi menghasilkan sebagian output informasi bagi manajer perusahaan. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas yaitu peran sistem informasi akuntansi dalam pemecahan masalah. Karena pengolahan data ditandai oleh volume data yang besar dibandingkan informasi, tampaknya sistem informasi akuntansi sedikit berkontribusi pada pemecahan masalah. Hal ini menyesatkan karena dua alasan. Yang pertama, sistem informasi laporan akuntansi menghasilkan beberapa output informasi dalam bentuk akuntansi dasar. Laporan ini sangat berharga dalam area keuangan dan pada tingkat manajemen puncak. Lalu yang kedua, ada sistem informasi akuntansi menyediakan database. Selanjutnya ada metode sistem informasi keuangan, yaitu ada dua, yaitu subsistem input keuangan dan subsistem output keuangan. Subsistem input keuangan yang pertama adalah sistem informasi akuntansi menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. Yang kedua ada subsistem audit internal membantu SIA dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor terkenal. Lalu ada subsistem output keuangan. Yang pertama, sistem peramalan. Melakukan peramalan dalam jangka panjang 5-10 tahun ke depan untuk menyediakan dasar bagi perencanaan strategis. Yang kedua, subsistem manajemen dana. Berkaitan dengan arus keuangan melalui perusahaan. Yang ketiga, pengendalian. Menyiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat membantu memantau biaya. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi keuangan. Pada dasarnya, penyusunan sistem informasi keuangan suatu perusahaan mempunyai beberapa tujuan yang harus dipertimbangkan baik-baik. Yang pertama adalah sistem informasi keuangan yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat, yaitu bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada sistem informasi keuangan yang disusun itu harus mempunyai prinsip keuangan membantu menjaga harta milik perusahaan untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan. Maka sistem informasi akuntansi keuangan harus disusun dengan pertimbangan pengawasan intern. Selanjutnya ada subsistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan atau Financial Intelligence Subsystem digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang, yaitu masyarakat keuangan, pemegang saham, dan pemilik saham, pemerintah, dan sebagainya. Subsistem intelijen keuangan berfungsi untuk mengidentifikasi sumber-sumber keuangan eksternal yang dapat menambah dana bagi perusahaan. Yang pertama, fungsi subsistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan berfungsi untuk mengontrol arus uang di seluruh perusahaan. Untuk mengontrol arus uang tersebut dibutuhkan informasi yang memperlancar arus tersebut. Subsistem intelijensi keuangan berusaha untuk mengidentifikasi sumber modal tambahan dan mencari investasi dana surplus yang terbaik. Selanjutnya, ada metode untuk memperoleh intelijensi keuangan perusahaan. Mengumpulkan intelijensi keuangan yaitu dengan 3 cara pokok. Yang pertama, komunikasi informal. Sebagian besar intelijensi keuangan dikumpulkan dengan cara komunikasi informal antara eksekutif perusahaan dengan anggota masyarakat keuangan. Yang kedua, publikasi tertulis. Sebagian besar intelijensi
keuangan dapat diperoleh dari surat kabar, laporan berkala, dan majalah. Lanjut, ada database komputer sebagai dialog atau BRS, berita resmi statik. Selanjutnya kita akan membahas perangkat lunak yang siap dipakai, yaitu perangkat lunak spreadsheet. Adalah aplikasi komputer yang bisa mensimulasikan kertas akuntansi worksheet. Ini menampilkan beberapa sel yang biasanya dalam kotak matrik atau 2 dimensi, terdiri atas baris dan kolom. Setiap sel berisi teks alfanumerik, nilai numerik, atau rumus. Rumus menentukan bagaimana isi sel yang akan dihitung dari isi sel lainnya. Selanjutnya ada kajian empiris, yaitu sistem informasi akuntansi khas pada PT Bank Sentral Asia atau BCA. Seiring dengan perkembangan usaha yang dijalankan oleh PT Bank Sentral Asia, menuntut sistem informasi yang meningkat, pola peranan sistem pencatatan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan untuk menjalankan operasi sangatlah penting. Di dalam menyajikan semua laporan-laporan keuangan, PT BCA masih menggunakan sistem cash basic, yaitu pencatatan laporan keuangan yang disajikan hanya terdapat mengenai pencatatan. Akuntansi merupakan penghasil informasi yang menjadi bahan bakunya adalah data yang bersangkutan dengan kegiatan akuntansi itu tersendiri. Data menjadi input adalah berupa transaksi sehari-hari pada PT BCA. Di bawah ini adalah pengertian data yang dikemukakan oleh Narifin Data yang dapat diartikan sebagai kumpulan karakter. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi manual, yaitu pengolahan data yang dilakukan secara manual dan untuk penyimpanan yang digunakan arsip-arsip yang banyak menghasilkan tempat informasi akuntansi dihasilkan melalui suatu siklus akuntansi. Yang kedua ada sistem informasi akuntansi komputer, yaitu istilah informasi akuntansi berbasis komputer manual setelah adanya penggunaan secara luas dalam sistem akuntansi dengan munculnya sebagai alat bantu dalam pemrosesan data. Masalah ketepatan perhitungan konsisten dan motivasi dalam pemrosesan data dalam sistem informasi manual dapat teratasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.